Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sehat selalu dan tetap semangat untuk berkarya. Kembali saya di hadapan Anda untuk menyampaikan suatu video inspirasi tentang membangun desa berbasis potensi desa. Saudara-saudaraku sekalian, baru saja selesai pesta pemilihan kepala desa secara serentak seluruh Indonesia dan euforia tentang kemenangan pilihan kita masing-masing itu masih terasa sampai saat ini. Namun ada pertanyaan penting yang harus kita camkan bersama, bahwa apa yang selanjutnya yang akan dilakukan kepala desa yang terpilih. Nah, pada kesempatan ini kami menyajikan suatu video tentang inspirasi bagaimana membangun desa berbasis potensi desa. Hasil kajian ini merupakan hasil kerja dari mahasiswa S2 Universitas Nasional pada mata kuliah kajian pembangunan wilayah desa dan kota. Nah, pada kajian ini mahasiswa dipersilakan untuk memilih desa sesuai dengan pilihannya, desa mana yang mereka anggap penting, mereka anggap menarik untuk dikaji, dan mahasiswa juga boleh memilih atau membuat desa di dalam imajinasi mereka masing-masing. Sehingga kajian mereka tentang membangun desa berbasis potensi desa ini boleh jadi itu hanyalah ada di dalam imajinasi mereka. Namun demikian, semoga saja atau boleh jadi apa yang mereka paparkan di sini ada kemiripan dengan profil desa Anda masing-masing, atau bisa jadi dapat menjadi suatu inspirasi untuk membangun desa Anda sesuai dengan potensi yang dimiliki. Mari kita bersama-sama menyaksikan video ini, dan jangan lupa like dan share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi di dalam membangun desa, dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Terima kasih. Mari kita sama-sama menyaksikan. Salam. Kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan tentang pembangunan desa wisata yang ada di Desa Alamanda. Ini kelompok 3 itu terdiri dari Pak Yudi Yuliadi, Komi Andrayani dengan saya sendiri, dan Ibu Niknik Kartika. Next slide-nya, maaf. Ya. Desa Alamanda ini desa hayalan ya Prof ya. Ini desa hayalan kita. Desa hayalan kelompok 3 yang sudah halu nih Dok untuk pengen jalan-jalan gitu. Ini Desa Alamanda ini terletak di antara pesisir pantai dan perbukitan. Luasnya sekitar 1.200 hektar dan memiliki jumlah penduduk 4.321 jiwa. Di sini potensi yang ada di desa wisata ini memiliki banyak potensi. Nih di sini termasuk desa yang sangat potensi gitu, tidak yang di hayalan kita itu di sini desanya itu sudah mulai berkembang, mulai menuju desa mandiri, dan di sini lebih difokuskan ke desa wisata. Next. Tujuan dari desa ini sendiri ini untuk menggali potensi desa, potensi-potensi apa saja yang
sangat berpengaruh, itu akan lebih dikembangkan gitu, lebih dikembangkan dan diusahakan bisa menarik investor untuk masuk ke Desa Alamanda. Kemudian juga untuk melestarikan budaya dan tradisi, serta ini juga yang ketiga meningkatkan partisipasi masyarakat, kemudian memajukan industri kecil dan menengah, dan melakukan promosi produk lokal. Di sini kan desa ini kan banyak potensi-potensi yang bisa dikembangkan selain wisata, itu salah satunya dengan promosi produk lokal. Di sini juga ada pasar oleh-oleh dan pasar ikan gitu. Di sini karena kan bisa untuk berjualan ikan gitu. Kemudian kalau meningkatkan keberadaan industri kecil atau menengah ini kan di pulau atau tempat wisata baru menopang pariwisata, tuh, misal kebutuhan souvenir. Artinya sinyalnya Bu Komi kurang bagus ya. Putus-putus presentasinya, mungkin ada informasinya yang dia sampaikan tapi tidak kedengaran di sini. Ya, kayaknya Mbak Komi sedang di kantor katanya, jadi sinyalnya kurang bagus. Baik, kita lanjutin aja, langsung aja ya. Iya, slide sini atau masih Ya udah, next slide aja. Oke. Baiklah. Nah, mohon izin Prof, saya lanjutkan. Jadi potensi yang akan kita gali yaitu pertama dari sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang ada di desa kami adalah rata-rata ada PNS, ada nelayan, ada petani, juga wira swasta. Cuman mungkin di sini kebanyakan lebih cenderung ke nelayan dan petani. Di sumber daya alam ada hasil laut, ada perkebunan, air terjun, dan pantai pasir putih. Next slide, Bu Niknik. Nah, ini adalah potensi-potensi yang kemungkinan akan kami kembangkan. Yang pertama yaitu wisata pantai. Jadi desa kami itu memiliki pantai alam yang sangat bagus dengan pasir putih yang sangat luas. Dengan ombak yang besar, memungkinkan dan sangat berpotensi untuk mendatangkan para wisatawan baik lokal ataupun internasional untuk datang ke pantai kami, dan akan kami fasilitasi dengan olahraga pantai seperti berselancar atau banana boat dan lain-lain. Yang kedua adalah wisata air terjun. Kami memiliki wisata air terjun juga yang bernama Air Terjun Alamanda. Posisinya ada di atas, karena memang daerah kami itu ada perbukitan dan pantai, jadi alhamdulillahnya wisata air terjun ini berada di posisi di atas. Jadi memungkinkan untuk gimana ya, supaya kami yakin masyarakat di Indonesia ataupun di dunia itu tidak semuanya fokus ke pantai, tapi mereka juga ada yang lebih suka refreshing di daerah alam seperti itu. Terus yang ketiga, kami kembali lagi, kami berharap mereka lebih cenderung terus menikmati di desa kami berhari-hari. Kalau bagus ya berbulan-bulan, Prof, gitu. Jadi kami akan fasilitasi dengan penginapan-penginapan dengan konsep alam supaya tidak merusak tidak merusak ini sekitar lah. Yang ketiga ada wisata kopi. Kebetulan di daerah perbukitan kami banyak sekali pohon kopi, yang tentunya kopi ini menghasilkan aroma yang sangat nikmat. Saya yakin dan saya berharap Profesor dan teman-teman bisa berkunjung ke desa kami. Kami akan sajikan kopi terbaik untuk Bapak Ibu semuanya. Yang ketiga, yang berikutnya tidak lupa juga, kami akan menawarkan wisata pasar rakyat. Jadi kita akan kelola sebaik mungkin supaya semua sumber daya alam yang ada di sini dan tentunya tempat wisata-wisata ini akan kami kelola sebersih mungkin, karena jika tempat wisata ataupun apapun ternyata sampahnya berserakan di mana-mana, itu juga tidak akan wisatawan malas lah untuk datang. Tentunya kita juga sama, kalau datang ke suatu daerah
tiba-tiba ngeliat sampah berserakan di mana, itu bikin kita ya malas datang. Terus ada wisata pasar ikan. Hasil ikan yang melimpah di desa kami, kebetulan karena pesisir pantai, akan kami olah dan akan kami fasilitasi dengan wisata pasar ikan supaya wisatawan itu bisa datang langsung dan bisa membakar langsung di sana dan menikmatinya langsung dalam keadaan yang sangat segar. Next, Bu Niknik. Berikutnya, tidak lupa kita juga akan menyediakan wisata alam berupa bumi perkemahan dan outbound. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tidak semuanya menyukai daerah pantai. Kami akan kasih pilihan alternatif, yaitu berupa bumi perkemahan dan outbound. Next, Ibu Niknik. Nah, inilah Prof dan teman-teman, inilah denah desa wisata alam Manda kami. Yang tanda panah itu adalah area masuk, di mana di situ ada gerbang itu gerbang selamat datang. Terus kami juga menyediakan titik kumpul di setelah gerbang di daerah atas itu, karena kebetulan daerahnya berada di perbukitan dan daerah pantai, dan Indonesia juga rawan dengan bencana, itu sudah kami siapkan. Siap siaga bencana ya, sudah kami siapkan. Terus kita akan disambut dengan kantor kepala desa, terus di situ juga ada sekolah dasar, ada masjid, ada klinik kesehatan, juga tentunya ada market-market toko-toko kecil. Dari sebelah desa itu naik ke atas itu adalah area perbukitan yang berwarna hijau. Di atas adalah perkebunan kopi, di situ air terjun. Di atas air terjun kami siapkan juga bungalau-bungalau kecil. Terus dan tempat wisata perkemahan dan outbound. Terus kita turun ke bawah. Tetap market-market kami siapkan di sekitar jalan untuk mempermudah para wisatawan. Di bawah sini kami siapkan bungalau-bungalau untuk wisata pantai. Terus di pojok bawah ini ada pelabuhan untuk nelayan-nelayan, ada pasar ikan dan pasar rakyat. Next, Ibu Niknik. Ya, ini kalender musim Desa Alam Manda, Prof. Jadi di musim kemarau biasanya datang di bulan April, itu kami kasih titik 2 karena kemungkinan belum begitu kritis lah. Nah, memasuki bulan Mei, Juni, Juli, Agustus mulai kritis sekali, dan di bulan September itu hujan mulai turun, makanya kami kasih titik 2. Terus musim penghujan, Januari, Februari, Maret itu kritis, lebat. Di April hujan mulai mereda karena memasuki bulan kemarau. Di bulan Oktober mulai lagi muncul titik 2, di mana hujan udah mulai turun, dan berikutnya mulai lebat. Terus balik lagi ke denah yang tadi, Prof, makanya kita di perbukitan itu untuk menghindari adanya longsor atau banjir. Jadi perbukitan ini kita bikin sistem terasering, di mana di situ ada aliran sungai yang akan menjadikan aliran air hujan juga. Jadi kebetulan air sungai ini mengalir dari air terjun itu kedua arah, ke arah perbukitan dan ke arah pedesaan yang di bawah. Terima kasih. Next, Bu Niknik. Lanjut ke musim pancaroba. Pancaroba itu di antara 2 musim. Jadi di bulan Maret dan April, terus di bulan September dan Oktober itu musim pancaroba. Musim angin di Januari, Oktober, November, Desember. Musim panen kopi di bulan Maret dan bulan nggak kelihatan ini November, Desember. Musim libur sekolah itu sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi, karena justru di sini kita berharapkan musim liburan ini banyak sekali wisatawan yang datang ke desa kami. Next slide, Bu Niknik. Oke, ini akan dilanjutkan oleh Bu Niknik untuk slide berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi. Sebelumnya Mbak Komi mohon maaf karena memang sedang berada di kantor sepertinya, jadi sinyalnya agak kurang mendukung. Saya lanjutkan paparan dari Pak Yudi. Memang seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Yudi, kita ini desanya desa hayalan, tapi memang terinspirasi dari desa-desa yang pernah kita kunjungi, dan mungkin bukan hanya desa, tapi wilayah-wilayah yang dia perpaduan antara daerah perairan atau lautan dan
daerah pegunungan, seperti halnya di Lombok, kemudian daerah Gunung Kidul itu yang memang notabene tadinya di Gunung Kidul itu daerah gersang, tapi sekarang karena ini jadi banyak wisata yang bisa dikembangkan. Kemudian di Lombok sendiri kita tahu dari mulai Lombok Timur, Utara, Selatan semuanya dikelilingi oleh pantai, tapi desa itu akhirnya karena memang potensinya sangat baik untuk wisata sehingga bisa dikembangkan menjadi desa atau khususnya daerah wisata. Baik, kembali ke slide. Untuk hambatan dan potensi, saya sampaikan terlebih dahulu yang ada di paparan. Memang tidak kita pungkiri setelah beberapa hasil survei dan beberapa juga hasil prediksi bahwa terdapat kekurangan air di beberapa dusun. Karena memang tadi seperti yang disampaikan Pak Yudi ini, karena daerahnya itu ada perbukitan, kemudian mungkin ada daerah-daerah tertentu yang kurang airnya, jadi kekurangan air di beberapa dusun. Nah, untuk mengatasi hambatan tersebut, membuat irigasi dan sumur pompa. Kemudian selanjutnya adalah pada musim pancaroba banyak terkena penyakit seperti diare, batuk, pilek, DBD itu kita siasati dengan adanya bidan desa dan puskesmas yang ada di kecamatan dan di desa. Kemudian pada musim tanam kesulitan pupuk, kita manfaatkan potensi ada kelompok tani dan kios pupuk. Kemudian pada musim panen, hasil pertanian merosot, itu hambatannya kita sediakan, sudah kita antisipasi dengan lumbung desa dan pengolahan makanan kreatif hasil dari wilayah setempat. Kemudian saya lanjutkan pada musim penghujan, jalanan desa menjadi cepat rusak, potensi dengan gotong royong, kemudian batu belah dan pasir. Jadi daerah yang banyak yang becek tersebut bisa disiasati dengan ditimbun oleh pasir atau belahan-belahan batu. Selanjutnya pada musim angin layan, susah melaut. Ini juga bisa kita manfaatkan potensinya itu dengan sektor wisata, kemudian di daerah dekat pantai itu bisa juga dilakukan ternak ikan air tawar. Selanjutnya yang terakhir adalah masa liburan, banyak remaja menganggur, hambatannya karena tadi kita manfaatkan potensi yang ada, kita coba dulu dari usaha-usaha hasil dari masyarakat setempat, yaitu dengan mengolah tempat wisata, istilahnya menumbuhkan kesadaran dulu, dan mereka mulai dengan hal-hal yang bisa mereka lakukan sebelum mengundang dari luar, atau misalnya dari masukan-masukan dari luar. Kemudian ada juga pasar oleh-oleh yang menampung makanan atau ciri khas daerah yang bersangkutan. Nah, di sini mungkin menindaklanjuti tujuan dari pembangunan desa kita, yaitu desa wisata Alamanda. Mungkin ini pastinya tidak sempurna, karena memang untuk mencapai tujuan kita harus ada prediksi apa saja sih yang ingin kita wujudkan, sehingga kita harus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan, yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan dari desa kami tersebut. Yang pertama tadi tujuannya mengembangkan dan menggali potensi dengan diantaranya adalah dengan mengadakan penyuluhan kepada masyarakat bahwa desa kita akan menjadi desa wisata, sehingga apapun yang memang ada yang merupakan potensi desa itu bisa digali bersama-sama, saling memberikan masukan di antara masyarakat desa. Kemudian yang kedua, melestarikan budaya serta tradisi. Contoh kegiatannya misalnya dengan membuat pelatihan, membuat anyaman, kemudian bila memungkinkan ada pengadaan alat kesenian. Nah, ini pun tidak semuanya akan swadaya, karena memang dananya cukup besar, sehingga dari pemerintah daerah kita harapkan ada bantuan untuk pengadaan kegiatan-kegiatan ini. Jadi sumber dananya
berasal dari dua, yaitu bantuan dari pemerintah daerah dan swadaya dari masyarakat. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat. Di sini karena memang tadi yang disampaikan oleh Pak Yudi, kita tidak ingin membuka hotel karena nantinya mungkin banyak yang tereksploitasi. Jadi kita agar tetap melestarikan kondisi alam yang ada, kita manfaatkan rumah-rumah masyarakat karena memang tadi kepala keluarga-keluarganya juga tidak terlalu padat. Jadi rumah masyarakat bisa digunakan sebagai homestay. Jadi di sana dengan tentunya kita lakukan terlebih dahulu kebersihan atau pembersihan lingkungan dan syarat-syarat yang memang itu representatif untuk dijadikan homestay. Kemudian untuk memajukan industri kecil dan menengah, kami dirikan toko pusat oleh-oleh. Selanjutnya yang kelima yaitu melakukan promosi produk lokal, yaitu bisa dengan kerjasama dengan lembaga atau yang sekarang kita lebih ke medsos ya untuk ajang promosi. Kemudian ada juga pengadaan mobil wisata. Nah itu terkait anggaran atau rencana biaya yang diperlukan untuk pengembangan desa wisata Alamanda. Sampai slide terakhir, kami menyimpulkan bahwa pembangunan di pedesaan dengan memanfaatkan potensi daerah akan sangat mempengaruhi pembangunan nasional secara menyeluruh. Untuk itu, pembangunan desa Alamanda sebagai salah satu desa wisata perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat setempat, pemerintah desa, dan terutama pemerintah pusat. Diharapkan pembangunan desa Alamanda dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga menambah destinasi wisata di daerah kami. Terima kasih, itu paparan dari kelompok kami. Prof, waktunya. Selanjutnya kami persilakan Bapak Ibu untuk mengomentari. Mohon maaf karena memang ini kita baru berencana, jadi tentunya mungkin banyak masukan yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan untuk mengomentari, minta klarifikasi, memberi saran dan sebagainya untuk kelompok berapa nih Bu ini? Kelompok 2. Kelompok 2. Iya. Oke, silakan kalau ada. Izin Prof, izin. Ya, Pak Kades ya, baru muncul. Silakan. Silakan. Siap izin. Saya cuman bukan apa ya namanya. Mungkin ini memberi masukan aja kali ya Teh Ya, Kak. siap. Kalau tadi dibilang kalau mau bangun desa wisata tapi menghindari pembangunan hotel lalu malah menggunakan perumahan warga, saya kira untuk pembangunan jangka panjangnya akan menimbulkan masalah juga ya. Andai kata desa Teteh jadi rame wisatanya, mau berapa banyakkah rumah warga yang akan kita pakai lalu kemana? Jadi mungkin untuk kedepannya saya rasa pengembangan hotel itu diperlukan. Tidak bisa dikatakan kita menghindari pembangunan hotel karena banyak efek samping, tapi justru kita harus membangun hotel dengan memperhatikan efek sampingnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Selanjutnya mungkin atau ada lagi? Ditanggapi dulu atau gimana? Oh, boleh silakan langsung ditanggapi Pak Yudi. Oke, baik, terima kasih Kak Ayu. Jadi memang di sini kita tidak hanya memanfaatkan rumah-rumah warga tadi, memang cuman konsep hotel yang kita siapkan rencananya untuk saat ini tidak akan ke atas, tapi berupa bungalow-bungalow yang memanfaatkan sumber daya alam di sekitar, misalkan dari kayu, dari pelepah pisang, itu jatuhnya warung. Jadi kelapa tuh atap yang dari daun sirap, gitulah. daun sirap. Iya. Ya, nah, intinya seperti itulah rencana awalnya. Cuman entahlah mungkin beberapa tahun ke depan kalau misalkan desa kami ternyata sangat maju dan wisatawan dari manapun datang, mungkin itu akan kami pikirkan untuk next ide lah. Terima kasih masukannya. Yeah. Assalamualaikum. Ya.
Begitu Ya. Mbak Ayu, memang kami karena memang kita juga betul ketika kita akan mengembangkan suatu desa kita harus mempertimbangkan jangka pendek terutama, kemudian jangka menengah jika desa yang ingin kita bangun itu berkembang ke depannya. Nah saat ini ya memang mungkin tidak semua wisatawan itu menginap ya, walaupun memang di awal kita harapkan para pengunjung itu bisa berlama-lama seperti Pak Yudi tadi sampaikan, sehari, seminggu, atau sebulan. Nah itu memang perlu penginapan atau akomodasi yang memadai. Mungkin kalau misalnya baru tahap awal ini pengunjung itu hanya datang, mungkin pulang, pergi gitu kan, tapi mungkin kalau misalnya menginap juga tidak aman. Terima kasih, itu masukannya sangat bagus. Kedepannya mudah-mudahan kita dapat dukungan dari masyarakat, kemudian dari pemerintah daerah agar apa yang ingin kita capai ini terwujud Ya, dengan cepat. terima kasih penjelasannya, Kak. Ya. Yang lain silakan masukannya, terutama. Izin Teteh, Prof, izin. Ya silakan Pak Arman. Izin sedikit bertanya. Ya. Kita tahu daerah desa yang akan dikembangkan itu adalah desa wisata. Yang namanya desa wisata itu berarti kan desa yang akan dikenal oleh semua orang gitu ya. Baik itu radius 10, 100 kilometer ataupun bisa jadi ke seluruh penjuru dunia. Ya. Nah mungkin yang jadi pertanyaan pola promosi mungkin ya. Promosi seperti apa yang memang cukup efektif dan efisien gitu kan. Karena kita tahu juga bahwa tidak sedikit di wilayah timur Indonesia banyak wisata, banyak potensi-potensi alam yang sungguh sangat cantik, tapi itu tidak tersentuh oleh pemerintah daerahnya ataupun tidak terpublikasikan, yang bahkan masih sangat rawan ya, boleh dibilang masih sangat cantik gitu kan. Nah, tapi ternyata ketika berbicara wisata di daerah tersebut sama sekali tidak maju gitu kan. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan pola promosi mungkin ya. 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 Silakan, mau ditanggapi dulu Pak Yudi Iya, atau boleh. Mbak Komi? Silakan. Saya tanggapi sebentar ya, nanti bisa ditambah oleh teman-teman. Baik Pak Arman, terima kasih atas pertanyaannya. Pola promosi yang akan kita sajikan, mungkin memang betul kata Pak Arman bilang bahwa banyak sekali tempat wisata yang terutama daerah timur memang di situ sudah bagus, cuman tidak seperti yang diharapkan gitu. Mungkin yang pertama-tama akan kita lakukan, saya sih berpikirnya pertama dari segi fasilitas sih sebenarnya dari pertama. Jadi kalau fasilitas tidak lengkap, kadang orang juga jadi gimana ya? Contoh sampel misalkan Bali. Contoh sampel. Contoh sama dengan sampel ya. Contoh, Pak Yudi, saking semangatnya Pak Yudi. Saking semangat ini rumahnya sama perbatasan Amerika dan Indonesia, jadi contoh dan sampel gitu. Jadi kayak Bali, di situ kan kenapa orang lebih cenderung datang ke Bali dibanding ke NTB misalkan, padahal tidak terlalu jauh, karena kita melihat di Bali itu tempat wisatanya itu bersih, terus fasilitasnya lengkap. Ini menurut saya. Tapi kalau di NTB sendiri kadang ada beberapa pantai yang kurang begitu bersih, padahal kalau dari segi keindahan, kalau menurut saya lebih indah di NTB dibanding di Bali gitu. Cuman mungkin dari segi pengelolaannya aja di Bali itu lebih bagus. Antara pemerintah pusat dan daerah itu lebih politik, jadi ngeheng gini, lebih terkoordinasi lah, lebih bagus lah intinya ya. Nah, jadi ngeheng deh. Tambahan dari Bu Niti atau Bu Komi, terima kasih. Bu Komi silakan, ada Iya. komentar. Ini masalah promosi ya, promosi itu sangat berperan penting itu untuk mengenalkan apa sih yang ada di Desa Alamanda gitu. Kita promosinya banyak melalui sosmed yang gratis itu kan bisa cepat booming ya, dengan video-video yang sederhana tapi bisa booming gitu. Kita manfaatkan potensi anak-anak muda yang kreatif
yang ada di Desa Alamanda ini, dia membuat promosi wisata yang dipublish ke YouTube, ke IG, Facebook, ataupun ke yang sedang viral yang saat ini tuh TikTok, ya. Itu sangat cepat sekali dengan perkembangan iklan-iklan singkat seperti itu tuh sangat cepat sekali. Nah, tapi diimbangi dengan pengembangan wilayahnya sendiri gitu. Nah, apa yang sudah ada di video itu dipertahankan, jangan sampai iklannya bagus, nanti fasilitas yang ada di tempat wisatanya masih sangat minim. Nah, dari iklan-iklan kita yang untuk menarik itu juga menarik kita sendiri, warga Desa Alamanda, untuk terus berbenah gitu. Untuk terus berbenah. Dan kalau wisata maju itu Dinas Pariwisata Daerah itu pasti akan ikut mempromosikan. Dinas Pariwisata Daerah bisa ikut mempromosikan dan juga bisa memberikan pembinaan-pembinaan untuk anak-anak sekolah tadi yang pas dia libur dia menganggur. Nah, itu kita bina untuk jadi tour guide, atau di sini juga ada tempat outbound. Tempat outbound itu bisa dikelola oleh anak-anak sendiri. Mereka sudah dilatih untuk menjadi leader-leader dalam outbound itu gitu. Ada tambahan, Bu Niknik? Iya, sebetulnya sudah lengkap. Hanya ingin menguatkan karena tadi kalau dilihat dari paparan ya Pak Arman, yang kita buat itu gambarnya sudah sangat instagramable. Jadi kita memanfaatkan spot-spot yang tadi sudah yang sudah kami create gitu kan. Jadi sengaja paparan ini juga kita buat semenarik mungkin. Jadi sebelum dipublish keluar, saya ingin mempublish dulu ke teman-teman yang ada di kelompok ini. Jadi kalau ada Desa Wisata Alamanda, hasil kreasi kita yang sangat instagramable, kemudian nanti ditindaklanjuti dengan yang Mbak Komi tadi, fotonya disebarluaskan, kemudian ada di beberapa media sosial, ada video-video, bahkan tadi TikTok yang saat ini sedang viral gitu. Itu akan lebih mempermudah promosi, dan tentunya kita harus mengimbangi dengan harus diimbangi juga dengan kesiapan kita sendiri sebagai warga setempat, sebagai daerah yang akan sebagai pihak-pihak yang akan mengembangkan desa tersebut. Jangan sampai ketika bagus digambarkan tapi pada saat pada kenyataannya mengecewakan, itu tidak kami harapkan seperti itu. Jadi itu tadi promosinya melalui media sosial, kemudian sarana transportasi tadi juga harus menjadi bahan pertimbangan kami ke depan, bagaimana agar akses menuju desa wisata ini lancar, bagus jalannya sehingga tidak menghambat para wisatawan yang ingin berkunjung ke desa wisata Alamanda. Seperti itu, Pak Arman. Siap, terima kasih, cukup. Ya, sama-sama. Bagaimana, Prof? Apa waktunya untuk satu kelompok lagi, khawatir yang satu, atau ada yang lain yang masih penasaran terkait desa? Mohon arahannya, Prof. Cukup untuk kelompok ini. Terima kasih untuk kelompok 2, luar biasa ya. Jadi memang saya sudah berpikir sebenarnya bahwa kalau mengupload di YouTube dengan hanya presentasi saja itu kan monoton ya, satu arah. Nah, kalau kita upload nanti hasil Zoom kita ini, itu memang nampak bahwa di situ sudah ada tanya jawab, sudah ada solusi, sudah ada permasalahan. Ya, jadi orang bisa tangkap ide kita. Ya, betul, Prof. Jadi ini makanya saya bilang kita memanfaatkan waktu kuliah kita semaksimal mungkin untuk bisa menampilkan semua kelompok, ya, supaya benar-benar ide kita ini bisa sampai ke masyarakat, ya. Yeah. Saudara-saudara sekalian, demikian tadi hasil diskusi kelompok yang membahas tentang membangun desa berbasis potensi desa bagian keempat. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi siapa saja yang berkecimpung di pembangunan desa. Semoga desa kita terus maju dan berkembang seperti
apa yang kita harapkan. Nantikan kami pada episode berikutnya dan jangan lupa like dan subscribe. Akhirnya saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, sehat selalu, dan jangan lupa taati protokol kesehatan.